1, Z sama dengan 1. Sehingga M per Z secara langsung menunjukkan massa dari kation tersebut. Jadi langsung pada massanya ada. Kalau misalkan C ya berarti ya C berarti 12 bahagi 1 ya tetap 12. Seperti itu ada sekali. Nah, ini adalah instrumennya. Jadi ada probe, ion source, sampel masuk di sini, lalu akselerator plate, slit, ion, insulator, elektron beam, ada magnetnya di sini. Di sinilah terpisahnya adik-adik sekalian, ya. Jadi ya terpisah di sini. Ya, terpisah di sini. Jadi beberapa yang akan bisa dibaca. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bahas satu persatu, ya. Saya coba. Oke, ya. Ini bisa dilihat adik-adik sekalian? Bisa, Pak. Allahu Akbar. Tadi keluar ya? Astagfirullahaladzim. Sorry. Tadi keluar ya? Sorry. Tunggu Dede ya, saya coba cari file tadi ya. Mana tadi file tadi? Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba pisah-pisahkan alatnya berdasarkan dengan fungsi masing-masing. Oke. Nah, bisa dilihat tadi spektroskopi massa. Bisa kelihatan? Iya, Kak. Oke. Nah, ini ya, ada ionisasi, jadi dibagi dengan ionisasi, acceleration, deflection, dan detection. Nah, nanti coba lihat perbagian. Nah, jadi yang pertama adalah tahap ionisasi. Jadi atom diionisasi, jadi dipaksa untuk mengionisasi dengan mengambil suatu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Jadi harus terbentuk ion positif. Ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang biasanya membentuk ion-ion negatif sebagai contoh klor atau unsur-unsur yang tidak pernah membentuk ion sebagai contoh argon. Ini di sini di spektrum massa ini selalu bekerja hanya dengan ion positif. Ya, hanya untuk ion positif. Jadi kalau misalkan ion klor kita tahu Cl ya, itu kan Cl min, ini dipaksa menjadi ion positif. Ya tadi dengan cara apa? Kita ditembakkan dengan elektron, gitu ya. Ditembakkan dengan elektron.
kita lihat sekalian. Ataupun ada sesuatu yang tidak pernah berbentuk ion positif. Ya, argon kan merupakan adalah gas mulia yang memang katanya sudah ini ya, itu dipaksa untuk bisa menjadi ion positif. Kalau memang tidak bisa, berarti satu sampel tersebut tidak akan terbaca oleh spektrometer massa dari sekalian ya. Jadi selama bisa diionkan positif, maka itu bisa terbaca oleh spektrometer massa. Oke, itu ya tahap ionisasi. Lalu kemudian yang kedua, ada tahap percepatan. Ion-ion tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai kinetik yang sama ya, atau geraknya atau movementnya gitu ya, dari ya, pergerakannya atau movementnya itu memiliki kecepatan yang sama supaya bisa dideteksi dengan secara bersamaan. Ion-ion positif yang ditolak dari ruang ionisasi tersebut akan melewati 3 celah, di mana celah terakhir itu adalah bermuatan 0 V, volt. Celah yang berada di tengah mempunyai voltase menengah. Semua ion-ion tersebut dipercepat sampai menjadi terfokus. Jadi ada tiga celah di sini, ya. Ada 3 celah. Ada ionisasi chamber sampai 1000 voltase. 10.000 voltase gitu ya. Lalu ada intermediate plate, lalu di sini volt. Lalu kemudian ada ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan masanya, masanya itu berarti MR ya, akan semakin dibelokkan. Besarnya pembelokannya juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak elektron yang diambil pada tahap 1, semakin besar muatan ion tersebut. Pembelokan yang terjadi akan semakin besar. Kalau misalkan pembelokannya semakin besar, adik-adik sekalian, ya, pembelokannya semakin besar, itu akan tidak terbaca oleh atau tidak akan diteruskan tidak akan diteruskan ke detektor. Kita adik-adik sekalian. Ini kalau ini bisa lihat ada ion stream A dan ion stream B, C dan ion stream B. Nah, jadi yang contohnya yang semakin ringan masanya akan semakin dibelokkan. Nah, dibelokkan seperti ini ya. Ini kayak ion stream C misalkan. Lalu juga yang muatan positif ion ya yang semakin besar juga akan. Jadi yang di tengah-tengah tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu besar. Biasanya ion positif yang kita sebutkan tadi adalah 1 ya. Nah, itu yang bisa akan diteruskan ke detektor. Tahap pembelokan. Lalu tahap pendeteksian, sinar-sinar ion yang melintas dalam mesin tersebut dideteksi dengan secara elektrik. Ketika sebuah ion menubruk kotak logam, ini kotak logam di sini ya, maka ion tersebut akan dinetralisasi oleh elektron yang pindah dari logam ke ion. Ya. Oke. Hal ini akan menimbulkan ruang antara elektron-elektron yang ada di dalam logam tersebut. Dan elektron-elektron yang berada dalam kabel akan mengisi ruang tersebut. Aliran elektron di dalam kabel itu dideteksi sebagai arus listrik yang bisa diperkuat dan dicatat. Semakin banyak ion yang datang, semakin besar arus listrik yang akan timbul. Kita lihat sekali. Jadi akan ada elektron kan, positif dan negatif kan nanti akan menghasilkan aliran listrik atau arus listrik gitu ya. Nah, ini contohnya dalam spektrometer massa, reaksi pertama dari satu molekul adalah ionisasi awal, pengambilan sebuah elektron. Jadi dari M ini akan diambil elektronnya dari sekali. Ya, sehingga ketika diambil elektronnya, maka M itu atau molekul tersebut akan bermuatan positif. M positif disebut ion massa molekul. MS paling besar, peak paling kanan pada spektrum MS. Saya ulangi, M plus disebut ion massa molekul, MZ paling besar. Ya.
Jadi Z-nya itu harus yang paling kecil gitu ya, dari sekalian. Jadi kalau kita ingin membanding massa banding Z yang paling besar, maka Z-nya harus lebih kecil. Jadi pembaginya harus paling kecil ya. Biasanya kita menggunakan tadi katakan 1. Nah, peak paling kanan pada spektrum MS. Elektron yang paling mudah terlepas dalam molekul biasanya adalah elektron dalam orbital berenergi tinggi. Jika sebuah molekul mempunyai elektron-elektron N menyendiri, maka salah satunya akan dilepaskan. Elektron-elektron menyendiri ada sekalian yang elektron tak berpasangan. Jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron Pi. Ya kan? Jadi kita punya ikatan sigma dan ikatan Pi. Paham ya ikatan Pi itu bagaimana? Ada sekalian? Ada yang tahu? Ada yang paham ikatan Pi? Ada dek? Ikatan Pi? Ya, Pak. Ikatan Pi itu apa? Ikatan Pi itu Pak ion kimia kovalen yang berelektron tunggal bertumpang tindih dengan dua ring orbital atom yang juga berelektron tunggal. Begitu Pak kurang lebih. Bagaimana? Coba diulangi. Elektron Pi adalah Elektron Pi adalah ikatan kimia kovalen yang berelektron tunggal yang bertumpang tindih dengan dua ring orbital atom yang lainnya, tapi juga yang lainnya juga yang berelektron tunggal. bagaimana? Kacau bahasanya. Ya ada sekalian. Kalau elektron Pi itu berarti elektron yang berasal daripada ikatan Pi. Ikatan Pi kita bisa temukan pada ikatan ganda atau ikatan rangkap dua. Rangkap dua ya. Ikatan rangkap dua itu diakibatkan terjadinya overlapping antara orbital P. Dari sekalian. Lalu kalau ikatan sigma, elektron sigma itu adalah dari ikatan, berarti dari ikatan sigma. Ikatan sigma itu adalah ikatan tunggal, ya. Terjadi tumpukan antara salah masing-masing orbital. Bisa jadi orbital SS atau orbital SP. Tadi ada sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya katakan jika tidak terdapat elektron N, maka akan dilepaskan sebuah elektron Pi. Dan jika tidak terdapat elektron Pi, barulah elektron pada ikatan sigma-nya. Itu ada sekalian ya. Jadi kalau misalkan ada ikatan rangkap dua ya, kalau misalkan ada ikatan rangkap dua, maka ikatan Pi dari elektron ikatan Pi lah dulu yang akan dilepaskan. Lalu ketika setelah misalkan kalau misalkan tidak ada ya berarti ikatan sigma-nya yang akan dilepaskan. Jadi gitu ya, ada ya. Jadi kalau misalkan ada rangkap ya, ada rangkap dua misalkan, ya, kalau disebut rangkap dua, kalau saya biasanya sebutnya adalah ikatan ganda. Jadi ikatan Pi-nya dulu yang akan dilepaskan dari elektron Pi yang akan dilepaskan dari ikatan Pi, lalu kemudian ada elektron sigma. Jadi kalau misalkan ikatan tunggal saja, nah tidak ada elektron Pi jelas seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ada sekalian ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini misalkan ini apa ini? Gugus apa nih? Ini gugus apa? Halo? Saya tanya ini gugus apa, Nak? Halo? Ini gugus apa? Ya, ini adalah gugus alkohol ya.
Ini adalah gugus alkohol. Ingat adik-adik sekalian, gugus alkohol yang mempunyai elektron bebas itu hanya DO. Ya. Yang memiliki elektron bebas itu di DO. Nah, jadi kalau misalkan ini seperti ini ya, ini adalah memiliki, saya katakan tadi apa? Ini ya. Jika sebuah elektron mempunyai elektron yang menyendiri atau elektron ya seperti yang tadi ya, elektron bebas. Nah, ini elektron bebas. Nah, ini adalah elektron bebas. Ini akan dilepaskan, akan dilepaskan. Jadi seberapa jumlah dari elektronnya? Kalau dilepaskan satu berarti nanti satu elektron tambah satu elektron di sini. Ya, dari sekali. Jadi ini adalah jumlah elektron yang dilepaskan. Nah, ini adalah elektron pi yang saya maksudkan tadi, bahwa ada ikatan pi, ada ikatan ganda gitu ya. Jika ada ikatan ganda nanti maka elektron dari ikatan ganda tersebut akan dilepaskan. Nah, itu adalah elektron pi. Di sini elektron pi. Tapi kalau tidak punya, ya ini ikatan sigma, ikatan tunggal. Ini kan CH4 sebenarnya, CH4. Ya. C dan H kita mempunyai ikatan sigma. Nah, dari ikatan sigma ini akan diambil elektron. Ya, yang membentuk ikatan sigma. Nah, inilah yang akan dilepaskan dari sekalian. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah ionisasi awal, ion molekul akan mengalami fragmentasi atau breakdown tadi ya. Breakdown atau tadi pecah gitu ya. Breakdown, pisahkan, suatu proses di mana radikal-radikal bebas atau molekul netral kecil itu dilepaskan dari molekul ion tersebut. Jadi di breakdown ini ada sekalian agar yang netral dan tidak netral dan merupakan radikal itu akan dilepaskan. Jadi setelah membentuk ion seperti ini ada sekalian, nanti di sini ada yang netral, ada yang berupa radikal, dan ada berupa kation atau ion positif, atau berupa ion. Nah, ion inilah yang kalau misalkan kayak tadi ya, ada A, B, C plus, ya lalu dipisahkan, difragmentasi jadi A, B plus, dan C radikal. Nah, radikal tadi kita tidak akan gunakan. Nah, AB plusnya ini akan kita lanjutkan. AB plus ketika di breakdown lagi, difragmentasi lagi, maka tinggal A plus B plus. Nah, A-nya tidak digunakan, B plusnya nanti akan dideteksi. Jadi kayak kita ada sekalian. Ya. Jadi ada tahapan di mana mereionisasi. Nah, perhatikan. Sebuah ion molekul tidak pecah secara acak, melainkan cenderung membentuk fragmen-fragmen yang paling stabil. Dalam persamaan yang menunjukkan fragmentasi, biasanya fragmen radikal bebas tidak dituliskan karena tidak terdeteksi dalam spektrofotometer NASA. Beberapa molekul kecil yang stabil, yang mudah terlepas dari ion molekul antara lain adalah H2O, CO2, CO, dan CH4. Contohnya ini ada sekalian ya. Nah, dari sini ada perhatikan, ini kan perbedaan MZ gitu ya, perbandingan antara massa dan muatannya. Bisa lihat ada sekali. Itu yang beberapa molekul kecil yang stabil, yang mudah terlepas dari ion molekul. Oke. Kita lanjut. Ada efek percabangan. Nah, ini efek percabangan yang biasanya yang kita dapati. Percabangan dalam suatu rantai hidrogen itu menghasilkan fragmentasi yang terjadi terutama pada cabang. Karena radikal ion sekunder dan karbokation sekunder itu lebih stabil daripada bentuk primernya. Jadi ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada ya. Itu masih dipahami ya? Atau masih ingat ya? Ada yang ada struktur primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu kan ada rantai lurus, kalau sekunder itu C mengikat dua atom C yang lain. Jadi primer itu kan atom C mengikat satu atom C. Ya. Kalau C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Kalau atom C tersier berarti ya satu atom C mengikat tiga atom C yang lain. Nah, contoh kalau di sini ada sekalian, atom C yang di sini yang saya ini adalah
C primer. Kenapa? C di sini hanya mengikat satu. Ya. C. Lalu kalau yang ini berarti kan 2. Ini adalah sekunder. Contoh ini. Ini adalah yang sekunder. Kenapa? Karena atom C ini mengikat 2 atom C yang lain. Kalau ini adalah atom C tersier. Karena mengikat 3 atom C yang lain. Sebagai contoh ion molekul yang metil propana menghasilkan terutama kation isopropil dan radikal metil. Nah ini kita katakan tadi bahwa ion sekunder atau karbokation sekunder itu lebih stabil. Jadi mereka akan memilih untuk membentuk ion sekunder. Jadi artinya apa adik-adik sekalian? Mereka lebih milih dalam melepaskan yang apa? Lebih milih melepas yang ini dibandingkan yang di atas. Coba. Ya. Lebih memilih melepas ini. Kenapa? Karena mereka ingin mencari yang lebih yang karbokation yang ion sekunder. Atau isopropil. Eteratom. Fragmentasi. Ion molekul biasanya terjadi pada posisi alfa terhadap eteratom. Terutama terjadi pada amina atau eter. Jadi fragmentasi dipisahkan, dipotong di sini ada sekalian. Ini yang dipotong. Mereka akan memilih pada amina atau yang eter. Yang jelas harus memiliki yang aminanya. Ya, jadi bisa dipisah. Pemotongan di sini, kita fragmentasi di sini, berarti kan hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita potongnya di CH3, berarti kan menghasilkan ini ya, yang di bawah. Kalau kita potongnya di CH2, CH3, yang jelas akan menghasilkan yang di atas. Yang jelas, ya, dada sekalian harus mengandung yang NH3. Atau yang memiliki ion menyendiri. Elektron yang menyendiri. Seperti N sini kan memiliki ion menyendiri. Atau kita bisa sebutnya elektron bebas. Ya, ada elektron bebas di NH3. Jadi dia tidak boleh terpisah. Kalau kalian memotongnya harus ada NH3-nya. Ya. Tidak boleh memotong di CH2 dan CH2 yang apa yang kalian tidak akan menemukan elektron. Artinya malah yang kalian dapatkan hanyalah ion netral atau radikal. Jadi memang ketika pemotongan atau kita fermentasi itu yang memiliki atom yang memiliki elektron bebas. Kayak eter itu kan ada oksigen di situ. Nah, oksigen di situ ya akan menjadi bagian yang akan terfermentasi. Lalu kalau penataan ulang nanti kita bicarakan. Nah, ini ada beberapa aturan dalam spektroskopi massa. Ada hukum nitrogen. Jadi suatu molekul yang masanya molekulnya genap tidak mungkin mengandung nitrogen. Nah, ini penting sekali karena ketika kita mengidentifikasi suatu senyawa, ya. Kalaupun mengandung nitrogen, maka jumlah nitrogennya harus genap. Pecahan molekul umumnya bermassa ganjil kecuali kalau terjadi penataan. Jumlah tidak jenuhan, jadi double bond equivalent. Jumlah karbon plus 1 kurang 1/4 dari jumlah hidrogen dikurangi dengan jumlah halogen ditambahkan dengan jumlah nitrogen. Nah, di sini adalah jumlah ketidakjenuhan atau ini ada sekalian jumlah ikatan ganda nanti yang akan terdapat dalam suatu struktur. Jadi ini kita akan ada senyawa, kita tidak tahu strukturnya seperti apa, apakah ada percabangan, apakah ada nitrogen, atau di mana letaknya, berapa jumlah ikatan gandanya. Ya. Nah, di spektroskopi massa itu kita akan bisa menentukan. Gitu ya, adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sampel diuapkan, ya, di bawah vakum dan diionkan menggunakan berkas elektron yang tadi kita bahas. Ini lebih singkatnya saja. Ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik memasuki tabung penganalisis dan dilakukan dalam medan magnet. Dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, hanya ion-ion positif dan radikal positif akan difokuskan ke detektor. Sedangkan ion-ion yang lain, radikal netral, akan dibelokkan ke dinding tabung. Dengan ion MZ lebih besar akan mencapai detektor lebih dahulu, diikuti dengan MZ yang paling kecil. Itu kan terjadi karena ada belokan tadi ya, jadi sekalian. Lalu arus listrik yang diterima detektor akan diperkuat dan spektrum massa dari sampel akan didekatkan. Nah, itu sekali.
bahas tadi. Nah, ionisasi spektrometri massa. Berdasarkan pola ionisasinya, spektrometer massa dibagi menjadi ada IEMS atau elektron impact. Pola ionisasi sampel dengan berkas elektron berbagai energi. Jadi elektron bombardement, jadi elektron yang membombardir satu sampel. Karena energinya tinggi, maka fragmentasi banyak dan kelimpahan Mn+ relatif kecil. Intensitas puncak ion molekul kecil bahkan sering tidak nampak, sehingga kadang menyulitkan interpretasi spektrum. Ini untuk yang elektron impact. Ada chemical ionization. Ini kita tidak terlalu bahas sebenarnya, dari sekalian. Kita tidak ini gas atom, field absorption, nah spektrum massa itu sekalian. Spektrum massa adalah suatu plot antara kelimpahan relatif ya versus dengan ya M per Z. Ya, ini yang kita sebut kemarin ada sekalian ya. Ada ya, ada pik-pik atau puncak-puncak. Nah, ada puncak-puncak yang akan terbentuk. Nah, puncak yang ke-41 ya, puncak ke-41 atau senyawa ke-41 itu merupakan base pair yang strongest atau yang paling kuat atau yang paling tinggi kelimpahannya, yaitu bisa jadi kita definisikan adalah 100%. Karena yang di sebelah sini abundance ini adalah kelimpahan, sementara ini adalah ya, ini adalah M per Z. Atau ya M per Z. Nah, kita bisa lihat M per Z yang paling besar adalah di 40, di 41. Nah, ini yang kita sebut dengan base peak strongest. Nah, nanti itu yang akan diidentifikasi. Kelimpahan fragmen tergantung pada kesetimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Fragmen yang melimpah terbentuk dengan mudah dan mempunyai tendensi yang rendah atau fragmentasi lebih lanjut atau relatif stabil. Fragmen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif atau relative abundance RA 100% dan disebut dengan base peak. Kelimpahan fragmen-fragmen yang lain dinyatakan relatif terhadap speed. Lalu ada kelimpahan isotop. Nah, ini kita tidak terlalu membahas. Saja dari sekali. Nah, itulah yang spektrofotometer massa, spektrometri massa. Oke, sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu dari spektrometer massa. Tidak mengerti, gampangnya gini ya, dalam memahaminya. Spektrometer massa jelas adalah pertama, dia fungsinya untuk menentukan apa? Struktur. Lalu kemudian ada tahap-tahapnya tadi ada tahap di mana dia diionisasi. Nah, diionisasi ini sangat penting. Bagaimana suatu elektron nanti akan fragmentasi molekul tersebut. Akan jadi 3 jenis. Ada yang menjadi akan menjadi ion positif ya, ada ion positif. Karena akan membentuk ion. Nah, yang membentuk ion adalah atom yang memiliki elektron bebas, ya kan? Memiliki elektron bebas. Lalu yang kedua adalah memiliki elektron pi. Lalu kalau misalkan sudah tidak ada elektron bebas, tidak ada elektron pi, maka yang digunakan adalah elektron sigma. Gitu ya? Elektron sigma. Nah, dari proses tersebut akan menghasilkan ada disebut dengan ion karbokation ya, atau kation tadi ya. Karbokation ya, atau memiliki ion. Lalu kemudian ada yang netral, ada radikal. Radikal pun ada dua, ada radikal netral, ada radikal ion. Nah, yang akan terbaca dalam yang akan diambil atau yang akan diteruskan adalah yang akan terbaca oleh detektor nanti adalah yang bentuk ion, ya, ion dan radikal ion.
Ya, radikal ion. Jadi di radikal tadi sebenarnya terbagi atas dua, ada radikal netral, ada radikal ion. Ya, yang terbaca adalah radikal ion. Ini radikal ion. Jadi ada radikal itu ditandai dengan titik gini ya. Itu menunjukkan radikal. Oh, positif ya. Itu berarti kalau permuatan berarti ion. Ini disebut dengan radikal ion. Ini adalah ion. Ini adalah radikal netral. Ini netral, ini adalah ion. Gitu ya. Paham ya? Tadi saya katakan, saya ulangi, ini adalah radikal ion, ini ion, ini radikal netral, ini netral, ini ion. Nah, yang terbaca adalah 1, 2, 3. Itu yang terbaca nanti. Lalu kemudian, ya, setelah diionisasi, lalu akan dipercepat. Ya, dipercepat supaya kecepatan ion ini akan sama. Nah, ketika sudah kecepatannya sama, berarti tinggal kita lihat kalau perbandingan mz-nya yang besar itu lebih cepat menyentuh detektor, akan terbaca detektor. Sementara yang muatannya besar, ya muatannya besar, dan apa lagi tadi? Muatannya besar dan muatannya kecil, muatannya kecil dan apa lagi satu tadi? Saya lupa. Yang dibelokkan, ya muatannya besar dan ya yang massa paling ringan gitu ya. Ya. Yang ringan dan yang muatannya besar. Massanya ringan dan muatannya besar. Itu akan dibelokkan. Gitu ada sekali. Pokoknya MZ-nya kecil, M per Z-nya kecil, maka itu akan dibelokkan. Lalu setelah dibelokkan, sudah yang terbaca lah di detektor. Nah, dari detektor tadi akan muncul pik-pik yang ada sekalian lihat tadi, ada puncak-puncak. Ya, puncak-puncak. Yang paling tinggi kelimpahannya itu sebagai base, sebagai dasar. Dan selanjutnya sampai kelimpahan 100%. Nah, nanti kita tinggal analisis yang lain. Seperti itu. Nah, untuk pembacaan itu, ya, pembacaan atau Pak, bagaimana ketika kita sudah dapat puncak-puncak lalu kita akan menentukan strukturnya. Nah, itu sudah bukan masuk dalam keahlian saya dari sekalian. Itu saya sudah pelajari dan saya tidak menemukan bagaimana caranya. Kemarin saya sudah pernah tanya sama teman saya yang di UGM. Kebetulan ada kakak kelas kalian, saya lupa ada kakak kelas kalian. Angkatan berapa gitu. Kemarin dia minta tolong untuk dibacakan bagaimana cara menentukan struktur dari puncak-puncak MS. Saya cari, dan saya tanyakan kepada teman saya di UGM, ternyata yang hal seperti ini susah ya. Padahal dia di UGM dia ngambil konsentrasi yang kimia organik, tapi ternyata dia juga kesulitan dalam menentukannya. Saya juga sulit juga. Apalagi saya hanya seorang pendidikan. Itu ada sekalian. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari ahli-ahli analitik itu bisa memberikan adik-adik sekalian gambaran bagaimana cara membacanya. Tapi kalau untuk seorang pendidikan gitu kita tidak sampai ke situ pembahasannya. Kita hanya sampai menjelaskan bagaimana proses yang terjadi, lalu bagaimana cara kerjanya, itu saja. Sampai dia bisa menentukan struktur itu bukan ranah kita lagi. Jadi makanya kemarin saya menghentikan hal tersebut. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita absen lalu kita tutup kuliah hari ini? Ada yang mau ditanyakan dulu?